Ada satu pernyataan penting nih yang diucapin sama Mas Pram, Gubernur Jakarta, Mas Pramono Anung, di beberapa acara yang kelihatannya sederhana tapi sebenarnya mind blowing banget nih. Dia bilang kurang lebih seperti ini nih. Kata Mas Pram, dia tuh nggak mau ninggalin legacy apa-apa sebagai Gubernur Jakarta. Itu maksudnya Mas Pram nggak berambisi ninggalin legacy yang besar. Mas Pram tuh cuma mau nyelesain problem-problem yang ada di kota Jakarta. Dia cuma pengen ngasih solusi buat persoalan-persoalan yang ada di Jakarta. Nah, biar lo nggak salah paham nih, kenapa pernyataan ini gue anggap penting dan mind-blowing banget nih. Gue bakal bahas di video ini. Let's vibe this story. Jadi gini, gue kebetulan ngedenger ya pas Gubernur Mas Pram ini ngasih sambutan dan bilang kalau dia nggak berambisi buat bangun legacy di Jakarta. Dan itu keluar dari mulutnya Mas Pram sendiri loh. Dia bilang yang pengen dia lakuin cuma nyelesain problem-problem yang ada di Jakarta. Dia cuma mau ngasih solusi buat persoalan-persoalan yang ada di Jakarta. Dia mau mengeksekusi solusi-solusi tersebut. Bahkan kalau perlu dia siap buat jadi gubernur yang nggak populer. Mas Pram tuh sadar betul kalau banyak solusi yang dibutuhin warga Jakarta seringkali nuntut tindakan tegas dari pemerintah. Mas Pram juga sadar seringkali buat bersihin masalah yang udah ruwet banget. Warga Jakarta seringkali ibaratnya harus nelen obat pahit yang rasanya tuh pahit banget. Mas Pram tuh sadar supaya Jakarta maju, supaya warga Jakarta naik kesejahteraannya, mau nggak mau dia perlu bertindak tegas dan tanpa tedeng aling-aling. Kayak yang dilakuin Gubernur Ali Sadikin atau Ahok lah ya. Contohnya aja soal para pedagang hewan di Taman Barito yang dipindahin ke Lenteng Agung beberapa waktu lalu nih. Contoh itu tuh masalah yang sebenarnya udah sejak lama, tapi baru tuntas diberesin di zaman Mas Pram ini. Para pedagang itu dipindahin dari pasar hewan baru di Lenteng Agung yang lebih layak dan lebih keren. Dan itu udah pastilah, pemindahan ini ada penolakan. Ada yang takut dagangannya jadi nggak laku, ada juga yang ngipas-ngipasin. Tapi Mas Pram tuh nggak ragu buat ambil keputusan. Dia bertindak dan kasih support para anak buahnya di lapangan. Tujuannya kebijakan ini adalah menyatukan 3 taman di daerah Blok M jadi Taman Bendera Pusaka. Ini supaya ruang terbuka hijau dan tempat aktivitas warga Jakarta terus bertambah. Ini supaya Jakarta semakin menjadi kota yang ramah warga dan nyaman buat dihuni. Dan selain itu, Mas Pram juga mau kok buat ngambil keputusan yang manfaatnya baru dirasakan dalam jangka panjang nih. Yang bisa jadi peresmiannya nggak akan dilakukan sama gubernur yang sekarang menjabat. Sekarang ini Mas Pram lagi ngedorong pembangunan transportasi massal secara masif. Dia lagi nge-push tuh pembangunan MRT rute timur barat yang diperkirakan baru bakal selesai 2031 ya. Atau sekitar 6 tahun lagi lah dari sekarang. Dia juga sekarang lagi nge-push nih pembangunan LRT jalur Kelapa Gading Pik 2. Rutenya lewat Stadion JIS yang udah pasti butuh waktu lebih dari 5 tahun buat ngerencanain dan ngebangunnya. Mas Pram mau sarana transportasi yang sangat dibutuhkan warga Jakarta itu segera digeber lah. Walaupun makan anggaran besar. Dan kemungkinan besar nggak bakal diresmiin sama dia sendiri. Karena yang penting buat Mas Pram, 2 sarana transportasi massal ini emang dibutuhin banget. Dan pasti akan sangat berguna buat warga Jakarta. Dan makanya nih, walaupun 2 proyek besar ini bakal bikin Jakarta macet parah di era kepemimpinannya, tapi Mas Pram tuh nggak takut buat nantinya harus nerima kritik dan keluhan warganya. Ini tuh bagian dari obat pahit yang harus ditelan sama warga Jakarta. Supaya kita bisa punya jaringan transportasi massal yang handal. Sikap Mas Pram ini beda. Ini beda banget lah sama kecenderungan para pemimpin politik lainnya. Kalau yang lain itu lebih mikirin karir politiknya sendiri dibanding kepentingan rakyat. Karena pemilu diadain setiap 5 tahun sekali. Dan mereka punya ambisi buat bertarung di pemilu berikutnya. Mereka tuh rata-rata lebih milih-milih soal program yang bakal dijalanin. Kalau ngerugin elektabilitasnya ya nggak bakal dijalanin. Walaupun program itu nantinya berguna untuk warga. Mereka tuh biasanya milih program yang wujudnya bisa langsung dilihat sama masyarakat. Atau mereka milih ngebangun sesuatu yang bisa diresmiin sama mereka sendiri.
Mereka ini umumnya nyari program-program yang populis ya, yang sekadar ngasih gula-gula aja ke masyarakat, tapi nggak ada penyelesaian masalah buat jangka panjang. Ini contohnya kayak Jokowi lah ya. Kita tahu lah, Jokowi itu hobi banget ngebut pembangunan infrastruktur. Penyebabnya ini karena dia hobi banget buat ngelakuin peresmian. Dia suka tuh yang seremonial-seremonial gitulah, dan bagus buat difoto. Kalau dia yang ngeresmiin, dia yang dapat pencitraan sebagai pemimpin yang sukses kan. Terus soal apakah infrastruktur yang dibangun terburu-buru tersebut udah dikerjain dengan baik? Atau ada manfaatnya buat rakyat banyak? Ya dia mana peduli. Mungkin itu jadi ukuran kesekian lah yang dihitung sama Jokowi. Lu lihat aja tuh WUS. Menurut gua pembangunan kereta api cepat WUS ini adalah contoh terbaik kecenderungan Jokowi buat kerja terburu-buru. Kepengen cepet-cepet bisa ngeresmiin, dan itu pada akhirnya dianggap sebagai legasinya dia. Tapi apa benefitnya buat rakyat? Terutama rakyat kecil ya. Apalagi pembangunan IKN tuh yang dikebut sama dia. Itu kan maksain banget tuh buat upacara tanggal 17 Agustus 2024 lalu. Ini adalah contoh lain dorongan nafsu Jokowi buat terlihat punya legasi besar soal pembangunan sirkuit Mandalika di Lombok. Supaya kita buru-buru bisa ngadain perlombaan MotoGP. Tanpa mikirin sirkuit itu gimana pemanfaatannya yang lebih luas. Ini juga nih contoh kebelingeran Jokowi buat ninggalin sebuah legacy. Disadari atau enggak, lewat ucapannya dan juga konsistensi tindakannya, Mas Pram udah ngasih pembelajaran penting soal kepemimpinan dan politik kepada kita. Mas Pram tuh bukan jenis pemimpin yang egois. Dia tuh bukan banci kamera lah yang pengen dapet sorotan. Dia itu tegas kalau dia nggak suka dan nggak mau pencitraan. Dia tuh nothing tulus lah. Kerja aja yang bener dan terukur. Dia ngelakuin semuanya tuh buat rakyat. Mas Pram tuh sadar betul lah. Dia sepertinya sangat sadar kalau seorang pemimpin udah terjebak cuma mau muasin hasrat egonya sendiri, cuma mau muasin hasrat buat tampil seperti jagoan atau pahlawan, cuma mau pencitraan, maka dia sesungguhnya udah ngelupain rakyat, bos. Dia udah lupa kalau sesungguhnya kepentingan rakyat jauh lebih penting dibanding kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan legasinya. Pemimpin sejati itu harusnya tuh orang yang mau berkorban buat rakyat, yang mau nurunin egonya sendiri demi mengangkat kehidupan dari rakyatnya, demi memajukan dan mensejahterakan rakyatnya. Nah, leadership seperti Mas Pram ini nih yang nyadar soal bahaya ego dan keinginan menggebu-gebu buat ninggalin legacy. Sekarang ini tuh udah jarang ada bos di negara kita. Makanya sosok Mas Pram ini nih bisa jadi contoh buat pendidikan politik dan pendewasaan politik lah di negara kita. Mas Pram tuh mau ngerjain solusi nyata yang berguna buat rakyat dan buat jangka waktu lama. Dia tuh nggak mikirin legacy. Dia tuh nggak mikirin pencitraan. Dia nggak mau terjebak buat sekedar jadi pemimpin yang tampak sukses dan populer di media sosial dan pemberitaan aja. Nah, gimana? Sekarang kalian paham kan maksud gue? Ya, mudah-mudahan analisa gue ini bisa ngasih perspektif lah buat lo semua. Mudah-mudahan konten ini bisa ngajak kita buat berpikir lah atau mikirin lagi nih, apa itu hakikat dari kepemimpinan. Mestinya sih, pemimpin sejati adalah pemimpin yang paling berdampak. Pemimpin yang paling bisa mengangkat harkat hidup rakyatnya. Pemimpin sejati itu bukan orang yang suka ninggalin monumen-monumen simbol keberhasilan dan suksesnya dia sendiri. Kalau minjem istilah Bung Karno, mestinya pemimpin sejati adalah orang yang bersedia menderita buat rakyatnya. Dia bekerja setiap saat karena rasa cinta dan sayangnya sama rakyat. Dia bekerja setiap hari supaya rakyatnya bisa punya masa depan dan kehidupan yang lebih baik. Dan itu analisa gua. Gimana menurut lo? Tulis pendapat lo di kolom komentar ya. Oke? Dari Urban Vibe, gue Iwan Chan. Bye!